Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Talita Fitria Saki dari kelas 10C. Hai, salam kenal semua. Nomor absen aku 35. Hari ini aku akan menjelaskan tentang kaldu jamur. Pasti sebagian dari kalian semua pernah memakai atau menggunakan kaldu jamur untuk membuat masakan. Benar kan? Nah, yang aku punya ini contohnya itu ada kaldu jamur ini. Pasti sebagian kalian tuh mempunyai kaldu jamur ini ya. Tapi nggak semuanya, tapi pasti ada yang dalam peranan pembelajaran biologi. Jamur termasuk yang digunakan dalam kaldu jamur itu dalam kategori kingdom fungi, dan domainnya itu eukariotik. Dia juga mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya itu pertama itu tidak berklorofil, kedua dinding sel tersusun dari zat kitin dan bersifat heterotroph. Dan juga kenapa kaldu jamur termasuk ke dalam divisi Basidiomycota? Karena kaldu jamur itu termasuk dalam divisi Basidiomycota, teman-teman. Dan kenapa dia bisa termasuk ke dalam divisi Basidiomycota? Kaldu jamur termasuk ke dalam divisi Diomycota karena bahan baku utamanya umumnya jamur tiram atau jamur sitek, merupakan anggota dari filum atau divisi tersebut. Basidiomycota adalah kelompok jamur yang memiliki ciri-ciri khas menghasilkan spora seksual di dalam struktur terbentuk dada yang disebut basidium. Terus kenapa jamur bahan dasar kaldu jamur termasuk ke dalam Basidiomycota? Pertama itu reproduksi seksual via basidiospora. Jamur tiram dan sitek yang digunakan dalam kaldu jamur menghasilkan spora seksual yang disebut basidiospora pada ujung struktur basidium. Terus kedua itu ada makrofungi, jamur berukuran besar. Basidiomycota umumnya berbentuk makrofungi, memiliki tudung pileus dan batang stip yang merupakan tumbuh atau basidiokrap. Ketiga itu ada hifa bersekat atau steptat. Tubuh jamur ini terdiri dari hifa yang bersekat yang merupakan karakteristik utama klasifikasi Basidiomycota. Jamur kayu atau penguraian, jamur yang umum digunakan seperti jamur tiram secara alami tumbuh di batang pohon yang membusuk, menunjukkan perannya sebagai substroph penguraian lignin atau selulosa yang merupakan sifat umum Basidiomycota. Jadi kaldu jamur itu baik ya dikonsumsi oleh manusia? Jawabannya ya, baik. Kaldu jamur sangat baik dikonsumsi oleh manusia. Kaldu jamur merupakan alternatif penyedap rasa yang lebih sehat dibandingkan MSG atau monosodium glutamat konvensional karena umumnya rendah lemak, kalori, kolesterol, dan bebas pengawet buatan. Kaldu jamur mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin B, dan mineral. Manfaat utamanya itu pertama ada meningkatkan sistem imun, kedua ada kaya antidioksida, ketiga ada kesehatan jantung dan bisa digunakan untuk diet, dan keempat itu bisa menambah nutrisi atau mendapatkan nutrisi tambahan. Terakhir itu ada aman untuk vegan atau vegetarian. Dan
Catatannya itu pentingnya itu meskipun lebih sehat tetapi jangan digunakan secara berlebihan, sewajarnya aja dan secukupnya aja, tidak digunakan untuk yang berlebihan atau yang tidak baik gitu. Itu bisa vitaminnya mungkin melenceng sedikit dari yang kita digunakan kalau kita gunakan dengan secara standar. Oke, sekian penjelasan dari aku. Maaf kalau masih banyak yang kurang atau kesalahan saya. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye bye.